Risma keluar dari penaman lah. Ah ya Ustad. Habib juga keluar. Pevi mana? Pevi. Ustad sinyalnya awal. Ya, Novitasari baru bergabung. Ya, kita mulai saja ya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Dijaga kesehatannya. Mohon maaf Ustaz, alat untuk mengadakan pertemuan tatap maya sekarang berdasarkan jadwal yang telah diatur oleh kampus. Jadi kita per 2 minggu ya, jadi 1 minggu tatap muka, 1 minggu daring. Dan untuk minggu ini kita melaksanakan perkuliahan daring. Ini Ustaz ngecek di GCR yang tahrij hadis, jumlah yang gabung ada 28, tapi di mata kuliah model-model penelitian ada 27. Jumlah total 27 ya? Oh, Ustaz, 28 sarang Ustaz nih. Itu dia tadi bisa lihat ya di layar. Ini di layar sudah kelihatan. Belum terlihat. Ini muncul tidak? Arina Muncul nanti tidak? akun pribadi serang akun kampus. Nah ini di layar muncul nggak nama-nama mahasiswa? Udah. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Dilihat ini yang 28 ini kelebihan satu orang siapa? Yeah. Arina Ustaz. Hah? Ada. Arina siapa Arina? Arina ada 2. Arina. Oh Arina ada 2. Oh iya, Arina ada 2. Arina Konita berarti harus keluar 1. Arina sekarang hadir nggak? Halo Arina hadir nggak sekarang? Tidak ada. Saya Ustaz. Berarti ini Arina kemungkinan menggunakan 2 akun ya, yang satu akun lembaga, yang satu Pribadi. email pribadi. Ya, dia 27 orang ya. Kemudian untuk mata kuliah yang kemarin nilai sudah keluar semua. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Alhamdulillah nilainya semuanya memuaskan ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk mata kuliah sekarang misalnya ada 2 mata kuliah. Pertama tahrij hadis 2. Ini melanjutkan dari yang kemarin tahrij hadis 1. Insya Allah untuk mata kuliah tahrij hadis 2 ini fokus kepada penggunaan metode yang ke-6. Masih ingat penggunaan metode tahrij ada 6, 5 yang pertama manual. Disingkat jadi apa dulu kan? Sakti Ustaz. Sakti S-nya Sahabat. sahabat. A-nya awal makan. K-nya kata yang kalimat sembarang, kata atau kalimat sembarang bebas. Kemudian T-nya tema Ustaz. berdasarkan tema, dan I berdasarkan I yang terakhir ihwal, sanad dan matan hadis. Nah, untuk tahrij hadis 2 insya Allah kita akan fokus kepada penggunaan metode yang ke-6 yaitu bitori kotil hasub, menggunakan metode komputer atau aplikasi hadis. Nah, sebagai gambaran di sini deskripsi mata kuliah, mahasiswa diharapkan dapat menggambarkan tata cara penelusuran hadis pada sumber asli, melakukan penelitian sanad dan matan hadis, serta mampu melakukan penilaian kualitas kesahihan hadis dengan bantuan software dan aplikasi online. Nah, sebagaimana kita mafhum, dalam 1 semester itu totalnya ada 16 pertemuan, sudah di dalamnya UTS dan UAS.
Jadi ini sebetulnya cukup 14 ini pertemuan tuh di sini. UTS UAS jadi 16 total. Mungkin ini nanti ada yang harus digabung. Nah ini nanti ini kan 27 orang. 27 dibagi 13 atau ini 14 lah. Pas berarti ya satu tema dipegang oleh 2 orang. Ya. Satu tema dipegang oleh 2 orang. Ketua kelas siapa ketua kelas? Yusni Akmal Maududi Ustaz. Yusni Ustaz. Hadir Yusni. Cuma Uni. Yusni anu silakan nanti ketua kelas membagi eta Yusni anu kasep teh Ustaz. Nanti Ustaz menunggu informasi. Ya sesama kasep jangan saling mendahului lah. Ya untuk ini sekali lagi untuk mata kuliah ini jadi satu tema dipegang oleh 2 orang. Nanti untuk presentasinya silakan membuat dua format presentasi ya. Pertama presentasi dalam bentuk PowerPoint, yang kedua dalam bentuk video tutorial. Kira-kira seperti itu gambaran tugasnya, dan mungkin insya Allah tidak berat ya. PowerPoint sudah tidak asing lagi, kemudian juga bikin video tutorial. Jadi nanti silahkan ditonton dulu dari YouTube dari orang lain, kemudian silahkan diikuti lagi langkah-langkahnya dan direkam oleh masing-masing. Ya seperti ya, di semester yang lalu menggunakan aplikasi Bandicam ya. Araya Bandicamnya di laptopnya. Ayo Ustaz. Ustaz. Sebagian mungkin Ustaz. Nah ini yang pertama ya. Jadi untuk minggu depan berarti otomatis kita tetap buka ya minggu depan. Silakan nanti disiapkan pembagian tugasnya. Mudah-mudahan nanti habis selesai perkuliahan kita sekarang ini nanti didiskusikan silakan di internal kelas ya. Poin nomor 2 mau siapa, poin nomor 3 siapa dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa aplikasi terkait dengan Tahrij Hadis. Pertama Maktabah Syamilah, yang berikutnya Jawamil Kalim. Nanti ada Jami Khodim Al-Haramain Asy-Syarifain, ada lagi aplikasi Al-Jami Lil Hadis An-Nabawi, kemudian ada aplikasi Mausu'ah Al-Hadis Asy-Syarif, ada lagi Mausu'ah Al-Hadis Asy-Syarif Islam Web, ada lagi aplikasi Hadis Soft, kemudian ada aplikasi Marja Akbar Lil Turaf Al-Islami, kemudian nanti ada situs carihadis.com, ada sunnah.one, ada situs sonnaonline.com, ada dorar.net, ada infotbi.com, ada juga almeskat.net. Itu beberapa aplikasi dan situs untuk Tahrij Hadis. Jadi sekali lagi tugasnya nanti presentasinya dalam bentuk format 2 ya. Pertama PowerPoint, yang kedua video tutorial, dan video tutorialnya harus diuploadkan ke YouTube masing-masing. Kira-kira gambaran tugasnya seperti itu, tidak ada kesulitan kan? Ustaz. Gimana? Sejantan Dan diharapkan pada waktunya pada mulanya bisa dilaksanakan presentasi sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh bersama. Insya Allah kita jadwal tidak ada perubahan, jadi kita setiap hari Rabu pukul 1 berarti sampai pukul 4 setengah jam. 3 jam ya, mantap. 3 jam kan. Dikurangi. Itu untuk yang pertama untuk mata kuliah Tahrij Hadis. Tahrij Hadis 2. Sekarang yang kedua terkait dengan model-model penelitian hadis. Nah ini nanti sebagai gambaran juga nanti mahasiswa, karena nanti di semester 7 apalagi semester 7 akhir akan persiapan kepada penyusunan proposal skripsi, dan otomatis skripsi itu sebagai bagian dari tugas akhir, sebagai gambaran bagaimana
model-model penelitian hadis. Insya Allah di mata kuliah ini ada gambaran untuk model-model penelitian hadis. Nah, ini sudah disiapkan ada 13 tema ya, dari nomor 2 sampai nomor 14. Ini juga sama lah seperti tadi, jadi satu tema dipegang oleh 2 orang. Ini cukup dengan hanya PowerPoint saja ya. Hanya cukup dengan PowerPoint saja. Jadi ini ada pemikiran hadis di kalangan mudawin hadis. Yang disebut mudawin itu berarti imam-imam hadis. Namanya seperti pengarang kutubus sitah, kutubus tisna, itu bagaimana pemikiran hadis di kalangan mereka. Misalnya konsep hadis sahih antara Bukhari Muslim dengan Tirmizi dan yang lainnya, mungkin nanti ada perbedaan, silahkan nanti dikupas. Kemudian berikutnya pemikiran hadis di kalangan imam mazhab, difokuskan saja nanti kepada 4 imam mazhab. Mana 4 imam mazhab itu memotret hadis, kriteria kesahihan hadis menurut mereka. Kemudian yang kontemporernya ada pemikiran hadis menurut Mustafa As-Sibai. Itu nanti beliau tokoh pergerakan yang ada di Mesir. Kemudian ada pemikiran hadis menurut Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali ya, tapi Muhammad Al-Ghazali. Ini juga pemikir yang dari Mesir. Kemudian dalam negerinya kita akan memotret, karena kita di Persis ya, pemikiran hadis menurut Hasan. Kemudian secara lembaga nanti ada pemikiran hadis menurut Dewan Hizbah, ada pemikiran hadis menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, kemudian pemikiran hadis menurut Lajnah Lembaga Bahsul Masail NU, kemudian ada nanti penelitian living hadis, kemudian ada pemahaman hadis dengan pendekatan historis, ada pemahaman hadis dengan sosiologi, kemudian pemahaman hadis dengan pendekatan antropologi, kemudian memahami hadis dengan Al-Quran dan hadis. Ya, sekali lagi untuk mata kuliah model-model penelitian, presentasinya cukup dengan PowerPoint saja. Nah, ini sebagai gambaran untuk referensi, meskipun ini tidak dibatasi di yang muncul di sini. Ada buku khusus yang judulnya itu model-model penelitian hadis kontemporer. Ini ditulis oleh 2 orang dosen Jogja ya, UIN Jogja, namanya Dr. Syafuddin Zuhri dan Ali Imron. Jadi barangkali ada yang minat untuk beli, bisa cek di Bukalapak, itu sudah ada. Kemudian ada PDF juga Mustafa As-Sibai, As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islami. Kemudian ada juga buku-buku yang dalam negeri, ada yang dikarang oleh Muhammad Al-Fatih Suryadi Laga, yang judulnya ada beberapa, diantaranya terkait dengan tema kita, ada metodologi syarah hadis, ada metodologi penelitian hadis, kemudian metodologi penelitian living hadis dan living Quran dan hadis. Ada juga Syuhudi Ismail dengan judul metodologi penelitian hadis. Kemudian Muhammad Al-Ghazali As-Sunnah An-Nabawiyah bagi ahli fikih wa ahli hadis. Nah, untuk nomor untuk nomor 7 itu tinggal nomor 2 dan nomor 7 sudah ada PDF-nya, tinggal di-download. Nomor 2 dan 7. Sementara 1, 3, 4, 5, 6 itu ada buku jualan di ya, ini yang gabung baru 19 orang udah. Itu gambaran tugasnya yang akan dipresentasikan oleh masing-masing nanti. Jadi gambaran secara umum, satu tema dipegang oleh 2 orang. Jadi dirempuknya PowerPoint-nya silakan selengkap mungkin yang dimunculkan di PowerPoint sesuai dengan kebutuhannya. Silakan, ada tanggapan? Ustadz, mohon maaf yang tadi tuh Ya. seperti misalkan yang Maktabah Syamilah Jawamiul Kalim itu menjelaskan mengenai aplikasi tersebut atau bagaimana, Ustadz? Karena judulnya takhrij, berarti cara mentahrijh hadis menggunakan Jawamiul Kalim.
cara mentahrij hadis menggunakan Maktabah Syamilah dan aplikasi-aplikasi lainnya. Otomatis ketika berbicara aplikasi itu, sebelum tutorial aplikasinya harus dijelaskan dulu apa software itu, apa, bagaimana dibuatnya tahun berapa, siapa yang membuatnya. Jadi ada deskripsi umumnya dulu sebagai pengantar, baru nanti aplikasi penggunaannya, bagaimana aplikasi itu digunakan dalam konteks tahrij hadis. Begitu, Rifki. Siap, Ustadz. Syukron. Oh, jadi nanti tuh kita mungkin gambaran. Nanti tuh Ustadz kita tuh bedanya mentahkrij satu hadis, dan cara pengaplikasiannya nanti. Oh, gimana Ustadz? Jadi nanti untuk tugas aplikasinya nanti akan melanjutkan tugas tahrij hadis 1 yang dulu sudah diteliti hadisnya itu juga. Nanti diterapkan sebagai prakteknya menggunakan, jadi gini, aplikasinya software atau aplikasi ini ya, aplikasi di komputer. Untuk contoh hadis yang digunakannya, silakan hadis yang dulu diteliti ketika tahrij hadis 1. Untuk ini apa, kasus hadis yang akan diangkatnya. Materinya. Tapi ya. nanti tutorial nanti akan kepada tutorial. Jadi di YouTube itu sudah banyak tutorial semua aplikasi itu. Silahkan dipelajari dulu sampai lancar. Kemudian dipraktekkan, dimunculkan ke dalam PowerPoint dan dibuatkan tutorialnya versi mahasiswa sekarang. Jadi batur ya, orang lain sudah ada tutorialnya, dipelajari. Silahkan nanti dibuatkan tutorial lagi. Dan nanti di-share di YouTube, mudah-mudahan itu juga bermanfaat untuk orang lain. Kemudian untuk aplikasi ya, ini di layar. Muncul nggak di layar ini? Muncul Ustadz, muncul. Ini desktop Ustadz muncul. Masya Allah. Jadi nanti barangkali kalau mahasiswa ada yang belum punya software, nanti tinggal minta ke Ustadz, nanti softwarenya ke Ustadz dikirim file mentahnya. Bisa ada ini, Mausu'ah hadis syarif, ada lagi ini software apa? Mausu'ah, ada dua tuh, ada Mausu'ah hadis syarif, Islam Web ada Mausu'ah hadis syarif. Kemudian ada lagi misalnya ini nih Al-Jami lil Hadis An-Nabawi. Kemudian ada lagi misalnya yang ini Maktabah Syamilah, Hadis Soft. Kemudian juga aplikasi yang lainnya adalah ya, dia nanti yang belum memiliki softwarenya nanti oleh saya di-share di grup. Jadi nanti tutorialnya sudah ada, nanti yang belum memiliki aplikasinya filenya oleh Ustaz nanti di-share. Begitu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Jihad hadir, Jihad. Hadir Ustad. Bohong kita Ustaz. Hadir Ustad. Kira-kira gambaran tugasnya sudah jelas ya? Salah Ustadz. Jelas Ustad, cakap. Ya. Jelas. Silakan. Kalau bisa sore ini juga sudah selesai pembagian tugasnya. Ustaz nanti akan melihat di grup WA. Misalnya tema siapa yang akan presentasi dan seterusnya. Mudah-mudahan sore ini juga sudah selesai oleh ketua kelas disusun. Silakan didiskusikan. Mau siapa karena ini berdua ya, Ahwan dengan Ihwan, Ahwat dengan Ahwat. Kemudian setelah selesai ini jangan lupa nanti ngisi absen di get share ya. Saya akan buatkan sekarang untuk absennya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk pertemuan kita sekarang, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyil mursalin. Warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pilih nomor 2.